saya berharap betul kepada pemerintah Jombang adalah mengintegrasikan semua program-program ekonomi kerakyatan itu dengan menempatkan Bank Jombang sebagai bagian. Sumber daripada penggantian nama itu adalah bagaimana kita lebih agile, lebih luas maknanya dan menyangkut semuanya. Dan perbedaannya dengan bank umum hanya masalah lalu lintas pembayaran saja. Maka satu-satunya jalan untuk running, bersaing dengan bank-bank besar atau mengejar, bukan bersaing, mengejar, ya go publik. Dan nanti seandainya ini bisa, maka mungkin nanti BPR pertama Pak, karena dengan ini belum ada BPR yang go public gitu kan. Nah ini kalau bisa, dan itu memang didorong untuk BPR yang aset di atas 1 triliun diharapkan oleh OJK itu bisa go public. Sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan, tentunya Bank Jombang memiliki peran strategis untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Jombang, termasuk dalam mendukung UMKM, pelaku usaha kecil, dan lain-lainnya. Nah, sekarang ada perubahan nih, dari awalnya Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Tentunya teman-teman Ordal juga pengen tahu apa sih tujuan adanya perubahan ini dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat dan juga bisnis Bank Jombang ke depannya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di podcast Obrolan Orang Dalam yang disiarkan di channel YouTube DPRD Jombang. Nah, bersama saya Eka, kita akan ngobrol santai tapi juga tetap berbobot terkait dunia politik dan juga agenda pemerintahan, lengkap dengan tawa, celetukan, dan juga insight dari para orang dalam. Nantinya kita akan mengetahui siapa saja yang berperan dan bagaimana semuanya berjalan. Senang sekali, tentunya saya di sini tidak sendiri, sudah ada dua sosok istimewa yang hadir menemani kita teman-teman Ordal untuk menjawab pertanyaan awal tadi yang sudah saya tanyakan terkait perubahan nih dari awalnya Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Oke, sudah hadir di sini ada Pak Afandi Nugroho selaku Direktur PT BPR Bank Jombang dan juga ada Pak Subaidi Mukhtar selaku Komisi B, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Mungkin kita bisa tanya-tanya ringan ya sebelum kita mulai masuk nih Pak. Nanti kita santai-santai saja dan nantinya juga pastinya akan banyak hal yang ditanyakan dan kita pastikan teman-teman Ordal juga mengetahui informasinya gitu. Bagaimana kabarnya ini Pak Afandi dan juga Pak Sub? Apakah baik? Ya. Mungkin bisa diceritakan kegiatan. Kalau Pak Afandi seger sekali. Seger sekali nggak? Ya, dilihat dari senyumnya. Kita harus seger karena orang bank itu prinsipnya cair. Ya. Kalau nggak cair itu nggak seger. Gitu. Jadi nggak cair nggak seger. Kalau nggak cair nggak seger. Kalau ini apa namanya? Tiber itu kan apa namanya? Tirta berkah. Nah, kita itu salam cair dan menyegarkan. Gitu. Berarti hari ini cair ya Pak ya? Senyumnya gitu. merekah sekali ya. Kalau nggak cair katanya Pak Menteri Keuangan itu ekonomi nggak bergerak. Waduh. Nah, gitu kan. Kalau ekonomi sudah bergerak maka tidak ada Indonesia gelap, Indonesia terang. Nah itu harus disuntik melalui perbankan. Kalau nggak bisa karena urat nadi dari perekonomian itu darahnya adalah duit. Nah duit itu dari perbankan. Nah intinya gitu intinya. Ya gitu. Cuma Bank Jombang itu duitnya banyak apa enggak gitu aja. Nah kalau kurang banyak tinggal DPR mau menyetujui untuk menyairkan enggak gitu modalnya maksudnya. Nah, mungkin nanti di sini sudah duduk bersama bisa diperbincangkan gitu. ya antara Pak Sub dan juga Pak Afandi. Nah Pak Sub sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Nah, Alhamdulillah juga. Apakah sudah makan siang ini ataukah buru-buru langsung ke sini? Belum ini kayaknya. Belum makan siang. Mungkin Habis nanti ini kita bersama-sama Pak. Oke. boleh nanti bisa memilih mau menu makan siang apa. Oke. Siap. Sebetulnya tadi saya sudah menerangkan juga di awal pertanyaan-pertanyaan kenapa ada perubahan dari Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Bank
Jombang, Perseroda, Perseroan Daerah. Nah, pastinya sebelum ini kan ada proses-proses inisiasi, ada proses-proses bagaimana menampung aspirasi dari berbagai pihak. Nah, latar belakang perubahan ini tuh kenapa? Apakah hanya karena amanah nih dari regulasi terdahulu, ataukah ada sesuatu yang lebih strategis nih kalau misalnya diubah? Tentunya tidak berdasarkan nama. Mungkin dari Pak Afandi terlebih dahulu. Oke. Tadi sudah di prolog bahwa itu adalah amanat undang-undang, bahwa ada undang P2SK penguatan perbankan, bahwa perkreditan itu maknanya terlalu sempit. Nah, perekonomian menjadi makna yang lebih luas. Karena apa? Karena dulu waktu Pak Ato dibuat Bank Perkreditan Rakyat itu dulunya adalah mereformasi koperasi-koperasi simpan pinjam yang mohon maaf Bang Didil lah. Terus adanya Pak Ato paket Oktober mendirikan BPR, Bar Perkreditan Rakyat. Nah, kalau perkreditan itu maknanya kayaknya kan di masyarakat umum tuh hanya kredit saja, nabung tidak, deposito tidak. Padahal kan di definisi perbankan adalah menghimpun dana masyarakat itu melalui tabungan dan deposito dan menyalurkan ke masyarakat melalui kredit. Nah, menghimpunnya itu enggak termaktub dalam makna perkreditan itu tadi, makanya menjadi perekonomian. Perekonomian itu namanya perekonomian kan. Itu kalau kita sekolah dulu kan, apa sih ekonomi itu adalah pengorbanan sekecil-kecil untuk menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya. Itu udah kuno. Sekarang itu adalah bagaimana mencapai opportunity setelah S3 ini baru ngomong gitu kan. Bagaimana mencapai opportunity dari kesempatan yang ada. Makanya sekarang itu bisnis itu kalau nggak bakar duit malah nggak dapat cuan, malah bakar duit dulu baru dapat peluang bisnis gitu. Karena nilai daripada perekonomian saat ini itu bukan masalah laba rugi, tapi valuasi bagaimana ke depan, bagaimana 20 tahun yang akan datang, bagaimana 10 valuasi yang dihitung. Jadi begitu udah investasi, valuasinya udah dihitung. Nah gitu. Nah, kita sebagai BPR juga menyesuaikan dengan keadaan zaman itu. Bagaimana fintech berkembang, bagaimana kalau kita itu ngomong agunan itu berupa tanah dan bangunan, Elon Musk sudah berpikir bagaimana agunan itu bisa di Mars dan bagaimana bisa di bulan ruang angkasa sana. Maka SpaceX-nya dibuat itu. Nah, ini sudah kita masih mikir masalah agunan, masalah gini gitu. Nah, perekonomian ini yang harus menjadi urat nadi. Maka sumber daripada penggantian nama itu adalah bagaimana kita lebih agile, lebih luas maknanya dan menyangkut semuanya lah. Dan perbedaannya dengan bank umum hanya masalah lalu lintas pembayaran saja. Tapi lalu lintas pembayaran pun itu sudah ternaungi oleh teknologi yang semua dalam genggaman gitu ya. Jadi perekonomian jadi perkreditan menjadi perekonomian itu bagian bagaimana memperluas makna agar kita itu bisa masuk ke skala lini lah, itu aja gitu. Jadi terima kasih. Oke. Baik, saya senang sekali tadi kalau bicara tentang pengkreditan yang maknanya terlalu sempit, sedangkan perekonomian tuh holistik gitu ya, Pak ya. Tidak, pastinya tidak hanya perluasan makna aja, pastinya juga ada tujuan-tujuan lainnya nih yang ingin dicapai. Tapi nanti dulu kita mau tanya dulu ke Pak Sup nih. Kan yang membuat perda kan juga pastinya produk hukum untuk mengatur regulasi ini kan juga penting gitu ya Pak, untuk menjalankan dan lain-lainnya tetap pada pengawasan yang baik gitu. Namun saya ingin tahu aja proses dulunya bagaimana Pak, proses pembentukan adanya perda ini. Lalu mungkin dari DPRD sendiri adakah kayak misal seperti tantangan atau mungkin sesuatu yang ditakutkan atau gimana nih sampai akhirnya disahkan seperti itu dan sudah diberlakukan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Jadi perubahan dari BPR, Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat itu berdasarkan Undang-Undang nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 2003 tentang penguatan lembaga keuangan. Sehingga betul diksi perkreditan menjadi perekonomian itu tidak hanya sekedar diksi, tetapi di dalam Undang-Undang nomor 4 2025 itu yang 2023 itu yang menjadi rujukan dari Perda nomor 7 tahun 2025 yang merubah diksi perkreditan menjadi perekonomian itu memperluas bidang usaha BPR Bank Perekonomian Rakyat Bank Jombang Perseroda menjadi lebih luas. Termasuk diantaranya adalah
Ya tentu menjalankan fungsi-fungsi lembaga keuangan, perkreditan, deposito, dan seterusnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah merespon perkembangan perekonomian global yang tentu sangat penting pengaruhnya, sangat besar pengaruh terhadap daerah. Gitu lah. Termasuk diantaranya sampai diberikan fungsi ya, usaha untuk valuta asing misalnya ya. Sekarang boleh, dulu tidak boleh, ya, tidak bisa. Di samping tentu bahwa menjadi bank perekonomian rakyat itu bertujuan adalah untuk mendorong usaha-usaha ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM dan seterusnya. Sampai ada di dalam undang-undang, berdasarkan undang-undang ini, undang-undang nomor 4 2023 dan Perda yang kemudian turunannya menjadi Perda nomor 7 2025 ini, ada kemungkinan sekarang, makanya saya tadi nyeletuk, Bank Jombang punya duit apa enggak gitu, biar lebih segar kan gitu. Maka dengan undang-undang tadi dan Perda nomor 7 2025 ini dimungkinkan ya bahwa Bank Jombang ini go publik. Ya. Jadi itu. Ada IPO itu ya Pak ya? Ya. Jadi ada dengan undang-undang dan Perda nomor 7 2025 ini sangat mungkin sekarang Bank Jombang ini menjual saham kepada publik. Tentu bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus ini. Kalau hari ini Bank Jombang kan masih berapa? Aset 1,2 triliun. 1,2 triliun. Modal yang bergulir? Modalnya 51 miliar. Nah, itu kan belum, ini kan perlu didorong dengan go publik gitu. Misalnya menjual saham dan seterusnya. Dan dengan Perda ini sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana beliau nih, direktur dan seluruh manajemen Bank Jombang memanfaatkan regulasi yang ada ini untuk memperkuat kinerja keuangan Bank Jombang ini. Saya kira itu, Mbak Eka. Oke. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan juga ya, bagaimana ini tidak sekedar diksi, tapi juga ada tujuan ke depan yang nantinya akan membuat Bank Jombang ini lebih kokoh dan juga mengikuti kemajuan zaman yang sekarang sudah ya dari keuangan, tren keuangan dan lain-lainnya. Namun, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Afandi gitu. Tujuan-tujuannya kan memang untuk masyarakat juga ya, nantinya itu. Dan sekarang ini kan kepemilikan saham itu, ada kepemilikan saham juga, nantinya ada rapat saham dan lain-lain. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana nih dari Bank Jombang ini tetap menjamin perubahan ini itu tetap pada prioritas utamanya, itu tetap pada perekonomian rakyat, tidak diselingi konflik kepentingan dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, kami aturannya udah jelas. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu mengatur secara jelas rigid tentang ruang lingkup usaha kami. Ruang lingkup usaha kami di dalam BPR adanya mikro dan UMKM. Jadi kelasnya sudah ini terbatasi, laying field-nya sudah dibatasi oleh undang-undang. Kami juga dibatasi oleh BMPK. BMPK itu batas maksimal pemberian kredit. Pihak terkait itu 10%, pihak non terkait 20%. Terus penyebaran risiko bidang usaha itu juga sudah teratur secara rigid. Bahkan kita kalau kebanyakan kredit konsumtif itu juga tidak diperbolehkan. Ada aturan-aturan yang harus kami penuhi secara rigid, bagaimana komposisi daripada jumlah dana yang kami peroleh. Dana yang kami peroleh, aset kami 1,2, terus di modal kami hanya 51 miliaran, tapi ditambah dengan imbreng total modal kami kira-kira 80 miliaran dengan aset 1,2 triliun. Artinya apa? Sebagian besar adalah dana masyarakat. Dari deposan kira-kira 300 miliaran, dari penabung, dari tabungan kira-kira 350, dan sisanya dari pinjaman antar bank. Nah, dari deposan dan penabung ini itu rata-rata otomatis dari masyarakat Jombang karena kami tidak punya cabang di wilayah lain. Nah, dari penabung yang di masyarakat Jombang itu ya otomatis kami berkomitmen untuk menyalurkan kembali ke masyarakat Jombang. Karena apa ya? Tadi kita sudah
terletak definisi bank, menghimpun dana masyarakat dalam ini masyarakat Jombang, menyalurkan lagi ke masyarakat Jombang. Nah, duit yang kami putar, kami mungkin juga ada kredit dari ke luar provinsi atau luar kabupaten, itu bagian dari pinjaman dari bank lain. Kami pinjaman dari taruhlah dari bank-bank besar, bank umum untuk kasih pinjaman. Terus kami juga ada namanya fintech deposito, komunal deposito. Itu rakyat se-Indonesia bisa naruh tapi melalui platform itu milih BPR mana yang itu kadang kita dipilih oleh masyarakat yang di mana. Kami Di punya luar Jombang itu? di luar negeri juga. Kami punya nasabah di luar negeri. Sebenarnya kan bank BPR itu hanya bisa di dalam yang ber-KTP di Indonesia. Tapi kami punya nasabah yang ada yang di Laos, ada di Kamboja. Itu ternyata KTP-nya KTP Gresik, Pak. Dia itu kerja di Petro, kerja di apa gitu. Dia nampung, nah, itu langsung connect aja dengan komunal karena udah melalui fintech. Nah, itu kami juga ini. Nah, dana-dana yang dari luar itu kami coba juga kasih keluar. Karena apa? Enggak fair dong karena gitu. Nah, karena kami juga punya produk-produk yang mungkin tidak dimiliki oleh BPR lain, yang di BPR sana, di daerah sana itu mungkin udah ada BPR, tapi enggak punya segmen. Contoh kami membiayai SPBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Makan Bergizi Program MBG itu. Itu kami juga ada yang di Madura, ini tadi ada Taskin yang akan kita biayai di Pulau Madura, ada yang di daerah-daerah sekitar karena yayasan-yayasan itu kadang udah punya satu SPBG, akhirnya punya SPBG di kabupaten lain. Nah, itu juga bagian dari komitmen. Tapi intinya adalah kembali lagi ke definisi tadi. Menghimpun dana masyarakat Jombang karena namanya Bank Jombang, menyalurkan jelas ke masyarakat Jombang gitu lah kan. Nah, tapi kan proporsional juga kita harus bagi karena ya itu tadi masyarakat itu kan luas gitu kan. Ya, gitu. Jadi tertarik juga nih. Ya. Tadi dari penjelasan dari Pak Fandi juga, apakah ini jadi salah satu cara dari BPR Bank Jombang untuk meningkatkan kepercayaan nih? Nantinya semakin terbuka ya untuk publik gitu. Dengan adanya program-program seperti ini, mungkin bisa dijelaskan lagi nanti lebih lanjutnya. Apakah ini menjadi salah satu cara bagaimana Bank Jombang meningkatkan kepercayaan dan nantinya akan ada banyak opportunity atau mungkin peluang-peluang lain yang akan datang gitu ke BPR Bank Jombang. Ya, makanya tadi sudah diawali oleh Pak Zubaidi bahwa Undang-Undang P2SK terus diturunkan menjadi perda, di salah satunya adalah Go Public. Ini bagian dari ruang bagaimana kita mengenalkan ke publik. Namanya saja Go Public. Pergi untuk publik gitu kan. Jadi kita menjual sahamnya juga pengennya ke masyarakat juga memiliki, rasa memiliki itu. Kalau nasabah sudah menaruh duitnya melalui deposito atau tabungan di Bank Jombang, barangkali juga pengen memiliki. Lah, pemiliki itu membeli saham, gitu kan. Nah, untuk bisa membeli saham itu harus go public. Karena kalau kita itu PT tertutup, pemegang sahamnya siapa? Kita ini saat ini adalah Pemerintah. 99 Pemda, 1%-nya adalah Koperasi Karyawan Bank Jombang, 1%. Nah, itu tergerus terus kalau ada setoran modal. Nah, dengan adanya kesempatan untuk go public, maka suatu saat kesepakatan nih antara pemegang saham, dalam hal ini adalah bupati dan anggota dewan yang terhormat ini, berapa yang mau dilepas ke publik. Misalnya dilepas publik 20% saja, agar juga publik juga bisa memiliki. Itu nanti tergantung keputusan politik. Karena kami itu direkan batur, Pak, gitu. Jadi apa yang menjadi, makanya kan tadi saya sampaikan ke Mbak Eka bahwa dengan Perda nomor 7 2025 ini peluang untuk go publik besar gitu. Karena komposisi saham hari ini kan hampir 100%, 99% itu milik Pemkab. Sedangkan Pemkab punya pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran untuk melakukan penyertaan modal kembali. Kalau tidak melakukan go publik, ya agak sulit bank ini akan berkembang. Karena apa? Karena dia akan mengandalkan deposito, kan begitu? Deposito, kemudian pinjaman, dan pinjaman sangat besar, kan? Suku bunga dan itu beban bagi Bank Jombang. Satu-satunya jalan yang strategis adalah menjual saham kepada rakyat Jombang atau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jombang untuk untuk meningkatkan modal kerja dari Bank Jombang. Satu-satunya jalan menurut saya itu. Jadi perputaran supaya Bank Jombang ini tetap eksis gitu ya, Pak. Soalnya kalau misalnya kalau nggak begitu kan nggak bisa bersaing dengan yang lain. Himbara kan. Ya. Jadi gini, Pak.
bank itu kan gini, kalau bank swasta itu begitu dapat laba masuk ke laba ditahan atau menjadi laba tahun lalu, laba ditahan. Tapi kalau bank milik Pemda atau ya bank milik negara lah. Nah, sekarang Himbara pun sudah dimiliki Danantara, nggak dimiliki oleh ini apa namanya oleh negara lagi. Nah, terutama BUMD itu saat ini masih jadi labanya berapa? Itu 50%, 55% itu disetorkan Setor ke lagi PAD. PAD. Kalau kita nih contoh nih punya sebuah toko kelontong, itu laba kan nggak disetor ke pemilik tapi diputar lagi. Tapi kita itu labanya 50% disetorkan lagi. Nah, ini yang apa namanya tidak membuat besar karena begini, bayangin kami modalnya adalah 51 fresh money terus ditambah ibreng kira-kira 80. Kami sudah meningkatkan lebih dari 15 kali asetnya. Yaitu aset 1,2 triliun kan modal ini. Nah, kalau kita buat toko kelontong aja, toko kelontong aja. Mungkin kita punya toko kelontong ini modalnya 100 gitu kan, 100. Kita paling nggak harus modal 90 juta atau 90%. Yang 10% mungkin titipan apa? Ada orang titip konsinyasi kerupuk lah, titip konsinyasi beras lah, mungkin bisa seperti itu ya. Bisa konsinyasi dari Unilever lah apa. Bank konsinyasinya apa? Konsinyasinya duit yang dititipkan adalah tabungan dan deposito. Ini yang kita putar. Nah, kalau misalnya modalnya itu besar, maka otomatis labanya juga kita semakin besar. Karena apa? Kita modal itu nggak kulaan ibaratnya. Nah, tinggal pemegang saham itu tinggal ngitung. Kamu tak setorin modal ya. Setara dengan 10% bunga. Oke, siap. Nah, gitu. Nah, tapi nanti kalau kita itu menggunakan dana go public atau masyarakat pemegang saham, nah kita kinerjanya juga akan dipantau sebagaimana bank-bank besar. Contoh kemarin gitu kan. Begitu Pak Purbaya mau naik gitu kan saham turun deh. Tapi bener kok BRI naik turun lagi. BCA ada isu apa gitu. Nah, itu pergerakan fundamental dan isu juga peran. Nah, kalau kita masyarakat Jombang dan nanti seandainya ini bisa maka mungkin nanti BPR pertama Pak karena dengan ini belum ada BPR yang go public gitu kan. Nah, ini kalau bisa dan itu memang didorong untuk BPR yang aset di atas 1 triliun diharapkan oleh OJK itu bisa go public nantinya. Nah, ini kan tergantung goodwill dari stakeholder ini Pak Zubaidi dan Pak Bupati yang terhormat Pak. Kalau menurut saya Bisa kan lanjut. begini, kemampuan keuangan daerah kita berapa? Kan begitu. Kita mau penyertaan modal nambah 5 miliar saja ribetnya minta ampun. 5 miliar saja untuk modal penyertaan kepada bank Jo atau kepada seluruh perumda itu hitung-hitungannya sangat rumit sekali dia APBD. Maka satu-satunya jalan untuk running bersaing dengan bank-bank besar atau mengejar bukan bersaing lah, mengejar ya go publik. Karena unlimited modal ini kan gitu. Tinggal kesepakatannya kan gitu. Dijual berapa persen mau sahamnya. dijual berapa persen kan gitu saja kan. Jadi modalnya tidak hanya dari satu sumber yang pusing itu nanti ada juga banyak modal dari luar juga. Tadi ada 15 kali lipat ya Pak tadi. Ya Dari taruhlah itu kalau sejak go public itu. Bukan, kita kan modal sekarang ini 80 miliar Iya. lah. Kita asetnya 1,2. Kalau 10 miliar aja 800 cuma 10 kali aja cuma 800 miliar. Nah, kalau 15 kira-kira 13 kali lah dari modalnya. Itu kan ya sudah ini lah. Makanya kalau misalnya kami saat ini laba kami kira-kira akhir tahun mungkin 15 miliar karena dengan modal dengan duit yang dimodali cuma 51 miliar itu udah berapa kali lipat gitu kan gitu udah 15%-an lah kira-kira apa namanya bisa menghasilkan. Nah, tapi kalau nanti itu komposisi CAR atau capital adequacy ratio-nya itu lebih tinggi lagi, maka otomatis kita bisa menghasilkan laba lebih besar banyak lagi. Perhitungannya bagi pemegang saham atau pihak yang menyetorkan modal itulah gampang. Berapa kira-kira misalnya contoh sekarang deposito 6% paling tinggi, 6%. Kalau kami disetorkan modal mungkin kami bisa memberikan sampai 10-12% apa namanya dari modal yang disetor. Maka orang akan berpilih, saya deposito maksimal apa namanya 6%. Paling dapat payung atau apa gitu kan hanya berapa gitu. Tapi kalau nanti beli saham, barangkali ya itu tentu harus didasari oleh apa namanya analisis fundamental dan segala macam itu. Nah, tapi kalau analisis fundamental dimiliki oleh Pemda kan otomatis ini ya kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi. Bagian dari kita mendapatkan deposito dari pihak luar, dari pihak melalui fintech itu adalah kami dimiliki oleh Pemda. Kami dimiliki oleh Pemda, aset kami di atas 1 triliun. Itu banyak-banyak
deposan yang melalui sarana fintech tadi itu lebih banyak dipilih ke kami. Ya sama-sama rate-nya LPS lah saat ini 6% ya. Pernah 6,75 terus turun 6%. Itu kami lebih banyak dipilih. Karena apa? Karena milik Pemda, hasilnya di atas 1, terus tingkat kategorinya, tingkat kesehatannya Bank Sehat, itu juga bagian dari. Karena apa? Semua kita melalui AI aja bandingkan tingkat kesehatan bank ini sama ini sebelum dia deposan kan udah ketemu tuh udah itu orang Udah banyak ya ada nanti gitu. informasinya seperti Ya, itu. Nah, dari Pak Sub sendiri kan tadi kan juga sudah Pak Afandi juga sudah menjelaskan kita akan selalu memprioritaskan kepada rakyat seperti itu karena ada regulasi yang mengatur, ada memang ada suatu yang harus ditaati gitu sehingga tidak sampai membuat ini tuh melebar, intinya kayak apa ya? Membuat hal seperti ini tuh tidak menjadi keuntungan pribadi atau mungkin yang lainnya. Nah, dari DPRD sendiri, bagaimana caranya untuk mengawasi nih, sebagai mengawasi dari salah satu badan usaha milik daerah yang memang krusial gitu? Ya, fungsi DPR kan pengawasan, Mbak. Salah satu fungsi utamanya. Dan Bank Jombang ini sebagai perusahaan umum, perusahaan daerah BUMD adalah di bidang leading sektor Komisi B. Ya, pengawasan, ya. Jadi pengawasan dan evaluasi rutin. Ya, evaluasi dan pengawasan melalui rapat-rapat evaluasi rutin triwulanan itu yang dilakukan gitu. Dari sisi kinerja manajemen dan seluruh aturan proses di perbankan atau Bank Jombang itu kan sangat rigid sudah, Pak. Peraturan perundang-undangannya aturannya secara sangat teknis sekali gitu loh. Sampai menentukan direktur Bank Jombang beda dengan direktur perusahaan daerah yang lain gitu. Melalui fit and propernya jauh lebih ribet gitu lah. Karena memegang sektor yang krusial. Ya melibatkan OJK segala macam kan ya dari prosesnya itu. Dari sisi itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya karena sudah sangat rigid aturan di lembaga keuangan perbankan itu. Ya, kita mengikuti dari seluruh aturan yang ada itu. Nah, evaluasi kita dalam 3 bulan sekali ya, triwulan kita evaluasi. Oke, kalau tadi kita sudah membahas yang cukup teknis nih ya, dari Pak Afandi juga sudah menjelaskan bagaimana tadi tentang saham dan juga dan lain-lainnya. Sekarang ada di informasi banyak juga kalau BPR Bank Jombang ini dekat dengan masyarakat kecil dan lain-lain, dekat dengan UMKM. Tadi juga sudah dibilang perubahan diksi dari pengkreditan ke perekonomian itu nantinya juga memang untuk rakyat sendiri. Bisa dijelaskan juga apakah dampaknya ini kepada masyarakat kecil, misalnya ada UMKM dan lain-lain, itu dampaknya memang mungkin dari segi kemudahannya lebih mudah atau bagaimana setelah adanya perubahan ini dan dibuatkan perda perubahan? Ya, terima kasih Mbak. Dengan perubahan ini tentu kami akan lebih agile lagi, lebih lincah untuk menggarap sektor-sektor yang tadi disampaikan, ada bisa menjual saham, terus kita juga bisa main falas dan segala macam. Tapi kami tetap harus injak ke bumi dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu apa? Yang saat ini adalah follow the money. Follow the money-nya itu apa? Saat ini adalah yang program pemerintah pusat itu kan ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih, terus ada makan bergizi gratis. Dari kondisi ini kan kita harus ikut tren ya. Follow the money-nya itu kemana? Follow the money-nya itu saat ini adalah ke makan bergizi gratis. Karena apa? Anggarannya tahun depan aja 335 triliun. Gitu kan? Nasional. Nah, dari kondisi itu satu SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat, itu satu dapur SPPG itu belanja bulanannya itu adalah 1,3 miliar per hari. Nah, dari kondisi itu kami ingin menimba segmennya adalah ke UMKM, bagaimana UMKM ini bisa menjadi supplier para SPBG ini. Karena apa? Karena dari misalnya satu SPBG itu per hari butuh 250 kg beras, butuh 150 gram ayam, butuh 200 telur, dan itu tiap hari. Karena nanti dibuat rata-rata. Karena ada orang tanya, loh masa tiap hari dikasih ayam? Nah, sehari ini ayam, besok telur, besok daging, besok telur lagi, besok ayam lagi. Jadi itu menggerakkan. Nah, dari kondisi ini, bayangin sekarang aja harga-harga
harga-harga kebutuhan itu meningkat karena ada Oh, iya. permintaan MBG ini. Nah, MBG ini makan bergizi gratis dengan SPBG ini agar kiranya UMKM ini kami ingin menggerakkan agar bisa, makanya kami menciptakan kredit khusus MBG, khusus pendirian SPBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan para suppliernya. Kami sudah memberikan kredit di hampir 80-90 pembelian SPBG dan kami mungkin 80 miliaran udah kami gelontorkan untuk SPBG, Nah, harapan kami Jombang ini juga bisa mengejawantahkan itu, apalagi dikolaborasikan dengan misi Pak Bupati, satu dusun satu wirausaha. Nah, nanti bisa, dusun ini membuat tempe, dusun ini membuat macam-macam, dan itu ini bisa bergerak semua dan itu menjadi integrate. Nah, bagaimana dengan koperasi Merah Putih? Nah, itu Merah Putih kan udah diplot miliknya Himbara gitu kan, Himpunan Bank Negara. Nah, kami ingin mensupportnya itu melalui beberapa yang mensuplai ke MBG ini. Kalau misalnya itu kebutuhan yang sudah itu istilahnya pabrikan mungkin disuplai oleh koperasi Merah Putih, tapi ini kalau produksi misalnya peternak ayam daging, petelur, terus sayur-sayurannya, buah-buahannya. Kalau buah-buahannya mungkin ya pisang, jeruk dan segala macam bisa dipenuhi melalui itu terintegrate. Bagaimana peternak lele, bagaimana peternak nila itu bisa terintegrate. Kami siap untuk mensupport terkait dengan hal itu. Nah, dari pergerakan ekonomi ini nantinya kami mengharapkan juga bisa menjadi pelopor untuk kepentingan integrate tadi, SPBG ini. Nah, ini kami juga ingin agar nantinya bisa ditiru oleh BPR lain, BPR-BPR yang lain. Kami juga sudah banyak BPR kami yang belajar di tempat kami. Kalau belajar di tempat kami bagaimana cara memberikan kredit, dan kami langsung ajak ke SPBG, baik yang sudah operasional maupun yang lagi pendirian. Jadi itu terintegrate. Nah, terus bagaimana supplier? Supplier kan harus kelompok usaha bersama atau koperasi atau bukan perorangan. Kalau perorangan itu nanti dikhawatirkan makelar. Nah, itu langsung kita praktekkan di sana. Dan itu juga mulai bergerak. Nah, ini mungkin di Jombang ini butuh 170 SPBG baru berdiri kira-kira 50-an gitu kan. 50 SPBG masih peluangnya masih banyak. Masih banyak bisa artinya apa? Dalam 3 desa atau 4 desa itu pasti akan berdiri satu SPBG. Nah, 306 desa ya tinggal dibagi dengan 3 desa kira-kira ya ada 100 lebih, tapi kan ada yang di pondok pesantren apa segala macam itu kan penunjukan yang sudah terintegrate di sana. Nah, inilah menjadi pemicu menurut hemat kami tahun 2026 saya rasa masih awal-awal tahun 2026 itu masih pendirian SPBG. Nah, tapi setelah itu agar para supplier pemasok dari SPBG ini bisa terintegrate. Ada perkumpulan pembuat tahu lah, ada perkumpulan pembuat tempe lah, dan itu bisa dikopi dari masing-masing desa. Akhirnya bisa terpetakan. Oh, ini SPBG ini pensuplainya ini perkumpulannya terbentuk. Oh, SPBG ini menunya adalah lele itu berarti kebutuhannya 3.000 panennya berapa, itu bisa terkomunitaskan seperti itu. Oh, ayam butuhnya 200 kilo itu berternak ayam taruhlah 40 hari. Nah, itu petelur, ayam petelur itu dari 100 yang bertelur 90% atau 90 butir dibagilah 16 itu per 1 kilonya berapa. Nah, ada ketemu itu. Komunitas-komunitas ini harapan kami bisa terbentuk. Bagaimana buahnya? Oh, ini yang pisang, 1 tundun isinya berapa? Itu berapa? Terus bagaimana jeruk? Oh, jeruk itu sudah dibuat segala macam. Nah, bagaimana dengan semangka? Bagaimana dengan melon? Jadi setiap SPBG itu sudah bisa membuat menu dan sekaligus bisa menggerakkan perekonomian. Oh, ini buahnya pisang. Oh, berarti perkumpulan pisang ini. Yang ini pisang. Perkumpulan buah jeruk. Oh, ini buah jeruk. Perkumpulan buah semangka, buah melon. Nah, satu lagi mungkin buah anggur belum ada ini. Nah, itu mungkin ini. Karena apa? Karena ini ya buahnya itu aja. Hari ini telur, hari ini besok ayam, besok lagi terus telur lagi, besok lagi daging. Karena kalau daging itu sebulan hanya 3 kali. 3 kali saja. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya susunya barangkali bisa dipasok oleh yang di Wonosalam sana. Itu bisa terintegrate dan menurut kami Jombang bisa menyediakan itu semua. Baik dari kan ada daerah yang pesisir itu nggak bisa menyediakan buah. Tapi kalau Jombang itu bisa menyediakan semua dari semua menu, dan menu itu diharapkan dari produk lokal yang ada di daerah itu. Inilah yang menjadi pemicu keyakinan Pak Prabowo bahwasanya 8% itu terpenuhi. Sudah ikut klub 8% enggak? Nah, itu beli klubnya dulu. Nah, gitu. Ya, cuma saya rasa itu. Tantangannya cuma satu itu, Pak. Saya di ruang podcast ini sudah pernah sampaikan itu.
Jadi mengkolaborasikan dan mengintegrasikan program-program yang langsung dinikmati oleh rakyat gitu. Di Jombang itu misalnya betul itu. Satu dusun satu wirausaha. Itu dikelompokkan peternak, petani untuk beras dan seterusnya, sayur mayur, buah. Dikelompokkan aja. Melalui program satu dusun satu wirausaha. Kemudian permodalan. Kalau orang kita nggak punya modal, ada bank. Ada Bang BPR ya yang sudah membuat inovasi. Siap mencari pinjaman kok Bang Jombang ini. Siap. Loh, Keren. itu 1 tahun proyeksi saya itu sekitar 1 triliun. Permodalan yang kebutuhan. Uang yang akan berputar di 170 SPPG. Kalau itu langsung diinginkan rakyat, itu luar biasa. 8% betul itu. 8% itu, dan itu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat meningkat pasti. Pasti itu. Karena apa? Karena langsung kebutuhan bahan baku SPPG itu dari situ gitu. Soal sistemnya ada. Satu yang belum di Jombang ini. Goodwill-nya mengarah ke sana enggak? Ini mungkin juga. Goodwill-nya harus mengarah ke sana. Lihat, saya kan enggak jadi apa-apa, hanya jadi anggota di DPR gitu. Bukan pengambil keputusan kan gitu. Loh, kalau saya menyarankan sudah lama itu. Bagaimana ini diintegrasikan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan, dan kita tidak punya hambatan apa-apa itu. Petani kita bisa, Pak. Bisa tanam buah-buahan, bisa tanam padi, bisa beternak. Kan gitu. Betul. Hari ini memang belum bisa kan gitu. Inilah tugasnya pemerintah kabupaten ini mengerin tadi, goodwill-nya mengerin potensi ini, peluang ini gitu. Tapi kalau Pak Direktur ini jalan sendiri dengan bahwa ini SPPG ada peluang yang sangat besar, ya tidak bisa Pak Direktur ini gitu. Paling ya mencelok kan gitu. Pasti harus ada kolaborasi juga ya dari dari pihak legislatif juga dalam membuat. Ya pengambil keputusan di Jombang, mau ngambil peluang ini enggak gitu aja. Kira-kira mungkin mohon maaf izin memotong. Tadi kan tidak ada hambatan gitu. Padahal ini kan dilihat sangat potensial bagaimana bisa memutar dari yang awalnya nggak punya modal dikasih pinjaman dari BPR. Dan ini juga inovasi baru karena MBG juga baru diterapkan waktu periodenya Pak Prabowo. Namun ini saya jadi penasaran nih Pak. Kenapa? Padahal ini sangat kalau dilihat ya sangat potensial mungkin dari. Yang saya takutkan satu, apa yang zaman pikirkan, SPPG ini menarik bagi pemodal besar. Jadinya lebih ke kapitalis gitu Kak nanti. Iya Pak, butuh beras, butuh telur, butuh daging, butuh buah, macam-macam. Jadi ini saatnya rakyat menikmati gitu loh. Saatnya rakyat menikmati. Udahlah, yang ini konglomerasi nggak usah ikut-ikut lah. Serahkan kepada rakyat gitu aja. Masuk semuanya mau diambil gitu loh. Udah selain. Tinggal ini pengambil keputusan Jombang ini mau nggak gitu aja. Ya kalau nggak mau ya sudah gitu aja. Lewat aja. Gitu aja. Pak Direktur sudah, iya saya sudah sampaikan itu sangat luar biasa itu. 1 triliunan 1 tahun perputarannya. Dan masyarakat jadi juga bisa mandiri gitu ya. Ya pastilah mereka bekerja. Tinggal ini produk hukum. Peternak kita bisa beternak, petani kita bisa bertani kan gitu kan. Tapi mereka tidak bisa jual. SPPG itu pasti terserap. Kan pasti terserap. Ya, karena ada programnya itu tadi. Karena ada programnya. Dan nasional. 1 SPPG 3.000 penerima manfaat. Kan gitu. Betul. Ya. Ya terserah. Mari kita lihat ke depannya nanti ya. Terserah pengambil keputusan Jombang aja kalau saya. Mau nggak gitu aja. Kalau saya sih mau gitu. Karena sudah dianalisis dan dibuktikan juga kalau ternyata potensi. Udah nggak usah profesor yang analisis itu Mbak. Sudah terlihat ini ya Pak. Mahasiswa ekonomi semester 1 sudah bisa menganalisis itu. Pak Avandi apalagi sudah S3. Apalagi ini S3 ekonomi. Sudah dokter. Ya, intinya begini intinya. Saya rasa
Pak Prabowo itu kan sudah sekolah di luar negeri dari kecil dan sudah dibuktikan oleh beliaunya bagaimana rata-rata IQ orang Indonesia itu hanya 83. Saya itu kalau ngetes orang ngelamar di Bank Jombang itu kalau nggak IQ 100 nggak saya terima karena nanti repot pemeriksaan OJK dan segala macam. Dan kalau biasanya IQ kurang dari 100 itu begitu udah nyaman di tempat itu nggak mau. Ini ada yang masih staf aja nggak mau menjabat itu. Nah, kita itu sangat tertinggal. Kalau Singapura rata-rata sudah 110 IQ-nya. Ya kan? Analisisnya itu apa? Karena gizi, Pak. Karena otak kita itu dibentuk dari gizi. Nah, Pak Prabowo itu sudah dari kecil sudah sekolahnya di Amerika. Bapaknya bekawan ekonomi kuliah di Amerika. Sekolahnya di Amerika. Maka otomatis sekolahnya di sana. Terus kita lihat bagaimana rakyat India. Rakyat India itu semua CEO besar itu dari India. Karena sejak kecil sudah dikasih makan bergizi. CEO-nya Google orang India juga. CEO-nya Microsoft orang India juga. Nah, ini bagian gizi inilah yang meningkatkan level IQ kita. Contoh orang bank itu IQ-nya kalau nggak 100 nggak diterima, kalau di bank umum mungkin 110 sampai 100. Kenapa? Karena orang bank itu jam 12 malam otaknya harus berpikir bagaimana karena punya duitnya bertambah, kalau punya utang-utangnya bertambah, maka orang SDM-nya bank itu harus cepat berpikir. Lebih cepat lagi orang yang bermain saham, itu cepat itu gitu. Iya, sekarang tren juga. Nah, dari kondisi ini maka benar sekali kalau misalnya gizi ini harus ditingkatkan dari ini. Kalau kita ngomong generasi emas ya memang harus ini. Makanya anak sekolah ini yang dikasih makan bergizi gratis. Karena dari adat makan saja orang itu akan naik level nantinya. Nah, intinya udah naik level. Kalau makannya hanya kenapa sih Indonesia itu kok orangnya pasrah gitu. Kalau dibanding orang yang punya 4 musim, yaitu kalau ke Eropa atau kemana itu 4 musim, itu orangnya nggak bisa pasrah. Karena apa? Kalau nggak dia akan kedinginan mati. Bajunya harus ganti 4 kali. Tapi kalau orang Indonesia dikasih gaji partai sudah dipakai seperti itu. Mas survive-nya nggak begitu keras gitu. Nah, itu dari pakaian. Makan sama sambal sama kerupuk aja udah bisa hidup. Kalau di luar nggak bisa, Mbak. Karena apa? Karena musimnya nggak bisa tanam. Nah, kalau dimulai dari intervensi melalui makan, orang itu akan coba kalau Anda pacaran gitu kan lebih berkelas kan makannya beda, Pak. Nah, ini kalau udah dididik dari ini, dari kecil sudah ada orang itu yang kemarin saya lihat di TikTok itu ada orang yang belum main, ternyata buah anggur rasanya itu ada asamnya, ada manisnya, itu sampai nangis gitu. Maka dari kelas itu akan juga orang kan di samping gizinya itu pola hidup dan pola makan akan naik grade-nya. Kalau udah naik grade, naik kelas makannya, maka lainnya itu naik kelas. Pasti gitu kan. Semuanya. Coba Anda gitu kan. Kalau Anda mau makan di McD, ya masa pakaiannya asal saja. Nah, naik kelas kan udah kan. Anda mau naik lagi, mau makan di all you can eat gitu kan. Di all and loh, masa pakaiannya gini. Orang udah naik kelas sendiri. Cara makannya sudah naik kelas sendiri. Kenapa orang di Jepang itu makannya ini? Karena apa? Ya itu otaknya udah kelasnya udah tinggi gitu. Nah, makanya ini menurut hemat kami dari cara makan saja sudah membuat adab yang lebih tinggi. Apalagi gizi yang dimasukkan. Ya kan? Karena apa? Karena Indonesia otaknya IQ-nya 82 itu karena generasi micin. Makanya adalah Indomie dan Indomie lagi. Tapi ini kan juga Tapi juga itu kan juga nggak dikarenakan satu faktor saja gitu kan. Karena Indonesia juga masih negara berkembang dan juga pendapatan per kapita dari orang-orangnya juga masih rendah gitu, Pak. Dan sekarang juga masih tren orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Justru dengan program ini dipicu dari makan bergizi, ekonomi bergerak. Contoh, rakyat miskin itu berapa sih pendapatannya? Kurang dari 500.000. Kalau dia mau berternak 100 ekor ayam saja, dia sudah per hari bisa mendapat pendapatan 20 sampai 50.000. Sudah dapat, misalnya ayam taruhlah 100 ekor gitu berternak bertelur 90 buah. Itu sudah ini. Dan itu kalau misalnya buat beli pakan dan penyusutan untuk beli kandang dan ayamnya itu bisa menambah pendapatan antara 20 sampai 50.000 tergantung harga telur. Otomatis ekonominya itu bergerak dari pendapatan orang miskin ekstrim 300 sampai 500 bisa ditambah kan pertama 20.000 sudah 300.000 sendiri, sudah kelasnya udah bergerak. Kalau mau peternak. Nah, bagaimana cara kok bisa berternak 100 ekor? Nah, mungkin silahkan ngambil kredit di Bank Jombang. Kalau nggak guna, nah mungkin para nggak tahu itu yang pakai agunan gitu. Kami
otomatis harus perbankan mandate gitu kan, bukan visible tapi perbankan teknis. Kalau enggak nanti macet repot juga gitu. Nah, tapi ini urusannya dengan intinya gini, dengan MBG maka dia akan mendapatkan harga tertinggi. Bayangin, harga telur di pasaran, Pak, harga telur di toko itu 26.000. Diserap MBG, makan bergizi kartu Astra MBG 29.000. Harga itu sudah terselisih 3.000. Itu udah banyak soalnya berlipat-lipat. Iya, dan itu kebutuhan kontinu, bisa dihitung berapa kebutuhannya. Tinggal kalau Anda masuk sekolah, contoh ini lagi ujian, ini semua keringan ini tadi. Kebetulan saya punya SPPG, Pak. Jadi tahu nih hari ini keringan hari ini gitu kan. Kalau masak itu jam 12 malam udah masak, udah sipu itu, udah sipu. Karena banyak. Banyak sebenarnya. Nah, jadi otaknya ekonominya disuntik melalui langsung direct, bukan trickle down effect ya, tapi langsung direct dari APBN langsung ke PSPPG. Nggak melalui dinas ketahanan pangan, nggak melalui DPKAD, nggak melalui itu. Jadi langsung dari BKN, dari Menteri Keuangan ke BKN langsung cep, karena saya dapat transferan nih langsung dari yayasan, langsung. Begitu langsung dibelanjakan ke masyarakat. Jadi tidak mengendap ke provinsi, ke kabupaten, ke dinas, baru ke ini enggak, ini langsung direct. Nah, itulah hebatnya program SPPG ini. Gitu kan. Program yang lain mungkin hebat, tapi belum berjalan. Yang berjalan kan SPPG yang sudah berjalan kelihatan. Nah, mungkin sekolah rakyat juga kelihatan, tapi nanti nunggu lulusnya kan gitu. Koperasi desa ya mungkin berjalan, tapi ini juga masih belum mencari bentuk gitu kan. Apakah seperti apa gitu. Tapi yang ini saja yang sudah kelihatan, ayo kita push bagaimana ini bisa menjadi eskalasi agar terjadi percepatan di dalam Kabupaten Jombang khususnya. Mungkin sekarang 50. Mungkin dipercepat lagi nih. Tiap desa harus target nih. Nah, 3 desa kumpul buat SPPG. Nggak tahu nanti dapat titiknya dari mana. gitu. Saya rasa itu, Mbak, ini silakan. Oh ya. Tadi udah cukup lumayan lama kita berbincang dulu. Mungkin sambil break dulu nih, mau diminum dulu. Ada kopi Excelsa dari Wonosalam. Betul. Mungkin diminum dulu Pak Sub sama kasih, Pak. Ini kalau kopi Excelsa, Pak, dicampur dengan susu nanti menjadi susu kemasan bisa untuk produk MBG, Pak. Ya kan harus ada produk lokalnya ini gitu. Produk lokal ya? Gitu. Produk lokal asli. Ya, lokal asli. Cukup seru tadi Pak ya membahas tentang kalau Excelsa itu ada kecut-kecutnya. Ya, memang kan kadang orang itu pengen variasi. Kenapa sih kok ini bosan? Ya itu karena rasanya hanya rasa jeruk, saya pengen stroberi. Oke, lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana ternyata dari BPR Bank Jombang sendiri untuk menjangkau masyarakat kecil itu lewat program itu tadi ya Pak ya. Dan tadi juga ada dari Pak Afandi sendiri bagaimana nih kelanjutan. Kalau misalnya dari sisi DPRD, apakah ada yang bisa dilakukan untuk membantu percepatan ini, Pak? Percepatan dari program itu tadi. Mungkin dari masyarakatnya bisa dibantu untuk ada sosialisasi kah? Atau mungkin nantinya juga ada hal lain yang bisa membantu percepatan yang dimaksud dari Pak Afandi tadi? DPR itu kan pengambil keputusan ya, bersama dengan Bupati. Kan gitu. Tentu bahwa kita mendorong terus BPR Bank Jombang itu untuk berkembang di sektor-sektor real terutama. Hari ini saya berharap betul bahwa sinergi Bank Jombang dengan program Satu Dusun Satu Wirausaha. Karena salah satu program Astacitanya Bupati ini yang sangat menarik saya adalah Satu Dusun Satu Wirausaha. Karena ini dahsyat kalau ditangani betul. Apalagi disinergikan nanti ada Bank Jombang. Bank Jombang kan punya fasilitas program dan kita dukung program Kurda. Kasih Kurda. Bagaimana SPPG ini disinergikan tadi, diintegrasikan dengan petani kita. Ada fasilitas Kurda. Kita tambah, kita rubah. Aturannya itu perlu kita rubah, jangan 1 tahun lah, Pak. Karena 1 tahun tidak terserap kan, ya, Kurda susah. Kita susah karena terlalu pendek kan gitu, menjadi 2 tahun mungkin seperti yang awal kita dorong itu, Mbak. Kurda kita dorong lagi nanti, tapi dengan catatan bahwa
ada arah gitu loh. Bank Jombang ini diperankan seperti apa dalam mendorong pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah ini. Nah, ini tentu bahwa kita sangat berharap kepada Pak Bupati untuk mengarrange ini gitu loh. Arahnya kemana gitu loh. Saya mohon maaf, Bank Jombang ini jalan sendiri kan. Tidak ada sinergi hari ini. Program-program yang menjadi prioritas unggulan Astacita gitu. Misal satu dusun satu wirausaha. Fasilitas kurdanya kita kembangkan. Rakyat dapat, BPR berkembang. Kan Oke, gitu. baik. Itu yang ini. Kita berharap di situ nanti. Disinergikan itu. Oke. Karena tadi juga sudah membahas banyak sekali dari program-program inovasi baru juga untuk masyarakat. Ini mau masuk ke sesi-sesi terakhir nih, Pak. Ya. Dari sudah berjalanin tadi, perdanya kan sudah berjalan kan. Sejauh ini apa tantangan dan juga mungkin harapannya ke depan nih untuk BPR Bank Jombang supaya lebih dari rakyat untuk rakyat lagi seperti itu. Jadi, tantangannya adalah kolaborasi dan sinergi. Bottleneck ya bagaimana bisa terbentuk. Bisa ini tidak ada bottleneck atau tidak ada halangan terkait dengan sinergi dan kolaborasi. Kami tentu tidak bisa menjangkau karena kami adalah teknis dan di samping itu regulated kami sangat ketat perbankan itu. Kita itu seandainya ada aturan itu kita bahkan ke toilet pun bisa diatur itu Mbak gitu kan karena semua serba rigid gitu kan, serba rigid aturannya. Karena kita menggunakan dana masyarakat itu kan membuat rigid. Nah, dari kondisi tantangannya adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi ini bisa dilakukan para stakeholder atau SKPD dan lain sebagainya untuk tadi kami yang sudah punya program misalnya yang sekarang lagi andalan adalah SPPG ini bisa berjalan dengan bagus. Sampai tahun 2026 menurut teman kami ini masih menjadi trending. Karena apa? Follow the money-nya ke sana. Bayangin duit dana anggaran pendidikan saja dipotong untuk kepentingan MBG. Iya kan? Yang lain-lain dipotong tapi ini diberi secoba kamu kurang kasih lagi. Karena itu tadi. Karena ini sudah menjadi bahkan Prabowo waktu pertama kali mencalonkan itu program ini sudah digaung-gaungkan. Karena apa? Kalau rakyatnya itu perutnya itu kenyang kayak zamannya Pak Harto, nggak ada demo-demo, nggak ada itu Indonesia gelap. Karena apa? Rakyat kenyang. Tapi kalau rakyatnya nggak kenyang, isu sensitif saja menjadi pemicu, gitu kan? Nah inilah yang mau dibenahi dulu oleh beliau-beliaunya baru nanti kan yang lain. Nah di tataran tingkat daerah kami mengharapkan kolaborasi. Memang waktu itu BGN nggak langsung kolaborasi dari BGN langsung ke Koramil langsung jalan. Tapi ini kayaknya dengan perpres yang baru ini nanti ada kolaborasi Pak Denda dari Dinkes, dari Dinas Ketahanan Pangan dan segala macam kita kolaborasi. Nah harapan nanti perpresnya ini bisa dijawantahkan kami sebagai pensuntik dana. Kalau ini bisa maka otomatis ya tidak trickle down effect tapi direct. Bukan merembes dari atas ke bawah tapi direct gitu. Nah itu bisa menyebar ke semua. Di balik itu tentu modal, karena bagaimanapun modal ini juga bagian daripada memperbesar bank. Tadi disampaikan kita akan go public dan segala macam. Kalau seandainya nggak go public nggak apa-apa, tetap tertutup. Tapi izinkanlah pemegang saham lain itu bisa masuk Pak. Misalnya contoh nih di Utara Berantas katanya ada perusahaan Javalen lah, ada Konfit lah, ada apa, nggak apa-apa, silahkan menjadi pemegang saham mungkin 5% atau 10% saja. Dengan pemegang saham 10% maka kami bisa memberikan bisnisnya itu kita garap Konfit, karyawannya kita kasih semua payrollnya kita kelola, kreditnya kita berikan. Nah itu juga akan menjadi pemegang saham tapi kita menjadi sebagai kasirnya perusahaan Konfit itu. Atau perusahaan apa yang mau invest di Jombang dikasih saham Bank Jombang, suruh menjadi saham Bank Jombang tapi kasirnya nanti kita. Nah otomatis akan memperbesar itu. Artinya apa? Kalau nggak bisa terbuka ya terbuka dikit lah gitu kan. Jadi jangan dikunci pemegang saham 99 Pemda. Nah itu kan ada 1%. Nah, bisa mungkinlah 20% yang dilepas ke perusahaan-perusahaan yang mau invest di bank di Jombang. Kita kasih saham untuk bisa masuk ke Bank Jombang. Nah, tapi kita juga akan kasih
bisnisnya juga kita garap. Karena tidak ada, Pak, tidak ada perusahaan besar yang tidak mempunyai bank. Khairul Tanjung yang punya Trans TV, Transcorp, pasti punya bank, namanya Bank Mega. Gak ada perusahaan besar tanpa punya bank. Negara pun tidak ada negara yang besar tanpa ada punya. Kita punya Himbara, 4 bank itu yang dimiliki oleh negara. Karena apa? Bagaimanapun keuangan itu adalah urat nadi. Nah, gitu. Kalau nggak punya bank, nah kita udah punya bank, miliknya Pemda, tinggal bagaimana ini bisa dijadikan pemegang saham adalah para konglomerat yang tapi invest di Jombang untuk menambahkan perekonomian itu. Saya rasa itu, Pak. Nah, terima kasih. kalau dari Pak Afandi ini sudah menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan visioner beliau ya untuk Bank Jombang ke depannya. Dan itu mungkin bisa dijadikan diskusi lanjutan nanti karena juga ada Pak Sub di sini sebagai anggota DPRD. Nah, dari Pak Sub sendiri nih, karena untuk menutup juga terakhir pesan dari Pak Sub nih untuk masyarakat Jombang untuk tetap percaya dan mendukung nih adanya transformasi perubahan ini seperti itu. Yang pertama bahwa Bank Jombang harus meningkatkan profesionalitasnya. Karena dengan cara seperti ini Bank Jombang akan terus berkembang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini eranya tidak bisa Bank Jombang jalan sendiri. Harus kolaboratif. Harus kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Jombang punya keterbatasan anggaran untuk disuntikkan ke Bank Jombang. Maka kemudian kolaboratif ini, satu tawarannya tadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jombang itu dibuka pintunya untuk menjadi bagian dari pemegang dari Bank Jombang untuk berkembang. Sama-sama, ya tentu bahwa ini bisnis, aturannya harus bisnis, lembaga keuangan saya. Dan saya kira dari sisi aturan tidak ada masalah itu. Jadi yang kedua nah kolaboratif. Dan yang ketiga, saya berharap betul kepada pemerintah Jombang adalah mengintegrasikan semua program-program ekonomi kerakyatan itu dengan menempatkan Bank Jombang sebagai bagian dari gerakan sinergi ekonomi kerakyatan. Ada satu dusun, satu wirausaha, ada MPG, SPPG tadi, ini disinergikan dan itu langsung kepada rakyat. Kalau bahasanya Pak Afandi, direct growth. Langsung. Jadi pertumbuhan lah. Jadi tidak rembet-rembet, jadi tidak merembes. Bukan trickle down tapi langsung. Karena langsung itu. Dan kita sudah punya programnya untuk mendorong keterlibatan mereka di dalam proses ekonomi kerakyatan. Kita sudah punya Kurda. Program dari. Ya, program Kurda dan ini sudah berlangsung. Tinggal dirubah aja. Perlu disesuaikan ya, lagi. Durasi ininya, waktu ya. Tinggal jangan 1 tahun lah ya, 1 tahun itu baru cair sudah harus lunas. Sudah harus lunas. Apakah itu juga hambatan memang? Karena hambatan. Karena rate-nya yang hanya 1 tahun ya. 3%. Bunganya 3% ya, 3%. Durasi waktunya yang 1 tahun ini yang 1 tahun ya, ini kan tidak bisa. Mungkin harus 3 tahun atau 2 tahun lah minimal, Pak. Kita punya berapa itu? Dulu kita sampai 15 miliar ya subsidinya 2M, Pak. Tapi setiap 1 M-nya yang terserap subsidinya berapa sekarang tahun ini 2025? Cuma 1,5. Ya, padahal kita dianggarkan 5, tapi ya, 5. Karena kan nggak keserap kan, jangka waktunya terlalu pendek. Ya. Artinya tidak terserap. Kita punya uang, kita punya kemampuan tapi tidak efektif. Saya kira itu. 3 hal ini. Terima kasih. Itu tadi tantangan dan juga harapan nih yang sudah disebutkan oleh Pak Afandi dan juga Pak Sub ya. Dan seru sekali membahas terkait hal yang paling krusial nih, yang urat nadi kalau kata Pak Afandi di Kabupaten Jombang, karena memang ekonomi adalah sesuatu hal yang memang sangat penting. Bahas uang kan mesti menarik. Betul, ya, bahas uang pasti menarik gitu. Nah, selanjutnya nih, saya akan memberikan closing statement nih Pak ya. Karena dari percakapan kita hari ini, bahwa transformasi dari PT BPR Bank Jombang ini bukan sekadar urusan administratif saja, tapi langkah besar untuk memastikan Bank Jombang ini tetap kokoh, untuk tetap bertahan di dunia yang semakin maju. Bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga penggerak perekonomian rakyat di Jombang gitu. Dan perubahan adalah
tentang kepercayaan, Pak. Tentang bagaimana lembaga milik daerah bisa tumbuh profesional seperti yang diharapkan oleh Pak Sub tadi dan tetap berpihak pada masyarakat karena seperti yang bilang Pak Afandi bahwa ini adalah urat nadi. Dan bahwa dalam setiap rupiah yang berputar itu ada harapan petani, ada harapan pedagang dan mungkin peternak dan lain-lain pelaku usaha kecil untuk terus berkembang bersama daerah di Kabupaten Jombang ini. Kita berharap dengan adanya perda baru ini, PT BPR Bank Jombang dari Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, tidak sekedar menjadi bank yang modern dan kompetitif yang hanya memikirkan tentang profit, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan ekonomi, bagian dari urat nadi masyarakat di Kabupaten Jombang. Seperti itu teman-teman Ordal. Dan terima kasih atas kedatangan dari kedua narasumber kita yang sangat keren ini menjelaskan bagaimana tentang perda juga, bagaimana nantinya ada diskusi yang ke depan, pandangan ke depan nantinya akan seperti apa dari Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Pak Supaidi dan juga dari Direktur PT BPR Bank Jombang yaitu Pak Afandi Nugroho seperti itu. Dan terima kasih atas kedatangannya. Saya Eka, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang dan tadi juga ada kopi Excelsa. Jangan lupa Pak nanti beli kopi Excelsa. Siap. Oke, siap Terima kasih, ya. Pak. Dan sudah itu saja teman-teman Ordal. Terima kasih sudah menyimak dari podcast obrolan orang dalam kali ini yang membahas tentang PT BPR Bank Jombang. Dan selanjutnya kita akan bertemu lagi di episode-episode podcast obrolan orang dalam dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.